Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sebuah keris sebagai hadiah kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, dalam perayaan hari ulang tahun, HUT, ke-17 Partai Gerindra. Momen tersebut berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 Februari 2025. Penyerahan keris terjadi setelah Jokowi selesai menyampaikan pidatonya. Saat hendak turun dari mimbar, Prabowo yang berada di panggung segera menghampiri mantan wali kota Solo itu. Keduanya kemudian bersalaman dan berpelukan di tengah panggung, disaksikan para tamu undangan. Lumutan hanya ada di sinema. Tak lama, seorang staf membawa sebuah kotak berisi keris dan menyerahkannya kepada Prabowo. Prabowo kemudian memberikan keris tersebut kepada Jokowi. Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menerima hadiah tersebut dengan hangat. Setelah berfoto bersama, mereka pun turun dari panggung bersamaan. Makna pemberian keris. Keris mempunyai makna atau melambangkan berbagai hal positif, demikian menurut pengamat politik Henry Satrio. Salah satu makna keris yaitu melambangkan kesatriaan atau kepahlawanan. Selain itu, Henry menilai bahwa senjata tradisional ini juga mempunyai makna dalam kesejahteraan serta kesetiaan. Keris sudah lama digunakan sebagai senjata dalam peperangan, khususnya pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, untuk melawan penjajah. Selain ke Jokowi, Prabowo juga sempat memberikan keris Bali sebagai cendera mata kepada Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan pada Rabu, 12 Februari 2025. Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji menyebut pihaknya tak mengiyakan ajakan Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjadi anggota koalisi permanen. Golkar hanya memastikan tetap solid hingga akhir periode. Untuk lanjut periode kedua, mereka masih berpikir dua kali, dikutip dari inilah.com, Minggu 16 Februari 2025. Tetapi koalisi permanen dalam pengertian kami tuh ya setidak-tidaknya itu 1 periode penuh. Jadi, jalannya pemerintahan ini jadi stabil. Tetapi karena kita itu adatnya, kebiasaannya itu presiden hampir selalu 2 periode, ya bisa saja koalisi permanen itu dimaknai sampai 2 periode, ujarnya. Tambahnya, Prabowo juga belum mengelaborasi gagasan tersebut termasuk soal kepastian jangka waktunya. Jadi kan kemarin memang belum dinyatakan oleh Bapak Presiden, koalisi permanen itu maknanya seperti apa, sebutnya. Pada kesempatan berbeda, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi keinginan Prabowo membentuk koalisi permanen. Paloh menyebut usulan itu masih perlu dikaji. Satu lemparan usulan yang perlu untuk dikaji ya, saya pikir itu amat memungkinkan, sebutnya. Rasman Nasution mengakui kesalahannya dan meminta maaf seusai membuat keributan di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Februari. Pihaknya mengaku hilaf dan menerima sanksi imbas ulahnya yang mengundang polemik. Pernyataan tersebut disampaikannya pada Jumat 14 Februari. Saya akan menerima dengan ikhlas, tulus, legawa keputusan ini, kata Rasman usai menjalani sidang etik di kantor depan Peradi Bersatu, Banten, Jumat, 14 Februari 2025. Rasman Nasution berkomitmen akan berperilaku lebih baik di masa mendatang, terutama dalam persidangan. Jadi kami akan memfollow up. Kami akan melakukan tindakan yang lebih bermartabat, bermarwah, beretika di ruang persidangan, ujar Rasman. Karena manusia tempatnya hilaf dan dosa, sambungnya. Pihaknya mengatakan, manusia tempatnya hilaf dan dosa. Diketahui, Rasman tak hanya menyampaikan permintaan maaf secara lisan. Yakni, Rasman juga diwajibkan menyampaikan permohonan maaf secara tertulis ke sejumlah pihak terkait. Termasuk ke Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hingga majelis hakim yang menangani kasusnya. Diketahui, seusai berita acara pengambilan sumpah, Bas, advokat dicabut, Rasman sudah tak memiliki kewenangan hukum untuk mendampingi kliennya. Pembekuan tersebut ialah buntut aksi Rasman yang dianggap mencederai sumpah dan janji advokat yang telah dikeluarkan oleh PT Ambon. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka meninjau penataan kawasan pusaka di Kota Singkawang, Rabu, 12 Februari 2025. Kunjungan ini dilakukan usai menghadiri Festival Cap Gomeh 2025. Kawasan yang terletak di Tugu Kilometer 0, Jalan Pemuda, Kelurahan Tengah,
Kecamatan Singkawang Barat ini menyimpan berbagai cagar budaya yang menjadi bagian penting dari identitas kota. Revitalisasi kawasan ini telah berlangsung sejak 18 Juni 2024 hingga 31 Desember 2024 dengan konsep yang menggabungkan unsur budaya dan modernitas. Penataan mencakup area Tugu Kilometer 0, pedestrian artistik, serta fasilitas umum seperti pusat jajanan serba ada, Pujasera, yang menarik bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran didampingi sang istri Selvi Gibran Rakabuming, PJ. Gubernur Kalimantan Barat Harrison, PJ. Wali Kota Singkawang Sumastro, serta Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW, Kalimantan Barat Muhammad Yoza Habibi. Kehadiran mereka disambut antusias oleh masyarakat yang turut menyaksikan langsung perkembangan kawasan tersebut. Selain meninjau proyek revitalisasi, Wapres juga membagikan paket alat tulis dan tas bayi termal kepada warga yang hadir. Setelah dari Singkawang, Wapres Gibran melanjutkan kunjungan kerjanya ke Samarinda, Kalimantan Timur, untuk meninjau program pemeriksaan kesehatan gratis, PKG, serta perkembangan proyek infrastruktur. Berapa ratus tahap? Ini 360. Nanti dibagikan ke ya? Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun TikTok bernama Gibran_Rakabuming, terlihat Wakil Presiden Gibran menunjukkan dukungannya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, dengan membeli dagangan mereka. Dalam kejadian tersebut, Gibran memborong produk es dalam jumlah yang tidak sedikit. Dengan total pembelian mencapai 360 cup, langkah ini tidak hanya menjadi wujud nyata dari kepeduliannya terhadap pengusaha kecil, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Setelah memborong semua dagangan tersebut, Gibran membagikannya secara cuma-cuma kepada warga yang berada di lokasi saat itu, menciptakan suasana kegembiraan di tengah kerumunan. Wakil Presiden, Wapres, RI Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan terowongan Selili yang juga dikenal sebagai Terowongan Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, 12 Februari 2025. Proyek terowongan Selili dibangun guna mengurai kemacetan dan memperlancar konektivitas serta mobilitas masyarakat sebagai bagian dari program strategis. Gibran berharap agar proyek ini dapat selesai tepat waktu. Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, BPMI Setwapres, terowongan ini bakal menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap. Wapres Gibran berharap terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap ini menjadi solusi transportasi bagi kawasan padat, seperti Sungai Dama dan Gunung Manggah. Demikian keterangan pers BPMI Setwapres, diterima Rabu, 12 Februari 2025. Selain itu, terowongan Selili ini juga dipandang krusial dalam mendukung pemerataan pembangunan, khususnya di Kalimantan Timur. Tercatat progres proyek telah mencapai 86,326%. Proyek pembangunan ini dijadwalkan selesai pada 30 April 2025. Selain aspek ketepatan waktu, Gibran juga menyoroti pentingnya keselamatan konstruksi mengingat tantangan geologi di sekitar lokasi pembangunan. Gibran meminta agar koordinasi antara pemerintah daerah, kontraktor, dan konsultan supervisi selalu menjadi faktor kunci yang diutamakan. Hal tersebut untuk memastikan proyek memiliki kualitas yang optimal.